Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah klinik yang katanya mampu menyembuhkan penyakit berat dengan cepat? Namun setiap pasien yang masuk tak pernah kembali lagi. Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam yang terjadi di sebuah kota kecil, di mana, di balik senyum ramah seorang dokter, tersembunyi rahasia yang tak seorang pun bisa bayangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini, agar kami bisa menghadirkan kisah nyata yang semakin menggugah nurani. Di tengah kota kecil bernama Sukamukti, berdiri sebuah klinik megah yang tampak mencolok di antara deretan rumah sederhana. Pelang bercahaya bertuliskan, Klinik Sehat Sentosa, terpampang jelas di depan pintu masuk, disertai aroma antiseptik yang khas. Setiap kali seseorang melangkah masuk, dari luar, klinik itu tampak seperti tempat penyembuhan modern, bersih, tenang, dan tampak sangat profesional. Namun, siapa sangka, di balik tembok putih yang berkilau itu, tersembunyi kisah yang kelam. Dokter pemiliknya bernama Dr. Arman, pria berusia sekitar 50 tahun dengan kacamata bulat dan tutur kata lembut. Ia dikenal sebagai sosok dermawan di mata masyarakat. Seringkali, ia memberikan pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu, bahkan menolak bayaran dari pasien-pasien yang tampak kesulitan. Dari luar, tak ada satupun yang mencurigai bahwa pria ramah itu menyimpan sesuatu yang jauh dari kata penolong. Setiap sore, klinik itu selalu ramai. Orang-orang datang dengan berbagai keluhan. Ada yang hanya flu, ada yang ingin periksa luka kecil, hingga pasien dengan penyakit dalam yang serius. Suara mesin pendingin udara berdengung lembut, bercampur dengan langkah kaki para perawat yang sibuk mondar-mandir. Namun, di balik kesibukan itu, warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa pasien yang masuk untuk perawatan besar tak pernah terlihat keluar lagi. Awalnya, masyarakat menganggap hal itu wajar. Mungkin mereka dipindahkan ke rumah sakit besar di kota sebelah. Tapi semakin lama, jumlah orang yang tidak kembali semakin banyak. Bahkan, ada keluarga pasien yang datang berulang kali hanya untuk menanyakan kabar orang terdekatnya. Namun, selalu pulang dengan kebingungan. Setiap kali mereka bertanya, Dr. Arman hanya menjawab dengan tenang, pasien sedang dalam tahap pemulihan di ruang isolasi. Mohon sabar. Namun, ruang isolasi yang dimaksud tak pernah bisa dikunjungi siapapun. Beberapa warga mulai merasakan hawa aneh ketika melewati klinik itu pada malam hari. Lampu di lantai 2 sering menyala hingga larut, dan terdengar suara mesin berdengung keras, seolah ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Ada juga saksi yang mengatakan, melihat mobil box keluar dari pintu belakang klinik sekitar pukul 2 dini hari, dengan jendela tertutup rapat. Namun, rasa hormat dan ketakutan membuat mereka diam. Siapa yang berani menuduh dokter sebaik Arman? Lagi pula, banyak orang berutang budi padanya. Hingga pada suatu malam, seorang pria bernama Bima, tetangga klinik, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat dua perawat mengangkat peti logam besar dari ruang belakang, lalu memasukkannya ke mobil box. Peti itu meneteskan cairan merah di aspal. Dan sejak malam itu, Bima bersumpah akan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding klinik itu. Namanya Sinta Wulandari, seorang guru muda berusia 28 tahun yang dikenal ceria dan penuh semangat. Suatu pagi, ia mengeluh sakit perut hebat saat sedang mengajar. Rekan-rekannya segera membawanya ke tempat terdekat. Dan tentu saja, pilihan jatuh pada Klinik Sehat Sentosa, yang terkenal punya dokter ahli dan fasilitas lengkap. Setibanya di klinik, Dr. Arman menyambut dengan ramah. Tenang saja, Nona Sinta. Ini hanya operasi kecil, besok kamu sudah bisa pulang. Ucapannya menenangkan, dan senyumannya seolah menulari rasa percaya pada semua orang di ruangan itu. Sinta kemudian ditangani dengan cepat. Keluarganya diminta menunggu di ruang depan, sementara dokter dan timnya bersiap di ruang operasi. Beberapa jam berlalu, lampu ruang bedah menyala terang, tanda operasi sedang berlangsung. Namun, waktu terasa berjalan begitu lama, hingga akhirnya,
seorang perawat keluar membawa berkas dan berkata dengan nada datar, "Operasinya berjalan lancar. Sinta perlu istirahat penuh. Ia akan dipindahkan ke ruang pemulihan." Keluarga Sinta pun lega mendengarnya. Tapi saat mereka meminta untuk melihat Sinta, perawat itu menolak halus. Belum boleh dijenguk. Pasien masih dibius total. Keesokan harinya, keluarga datang kembali dengan harapan bisa membawanya pulang. Namun, yang mereka temui hanyalah jawaban membingungkan. Resepsionis mengatakan, Sinta sudah dipindahkan ke rumah sakit pusat untuk perawatan lanjutan. Ketika mereka menanyakan alamat dan nomor kamar, petugas hanya memberi secari kertas kecil bertuliskan nama rumah sakit yang ternyata tidak pernah mencatat nama Sinta dalam daftar pasien masuk. Panik dan kebingungan mulai melanda keluarga Sinta. Mereka datang kembali ke klinik, namun kali ini disambut dingin oleh staf yang berbeda. "Mungkin Anda salah mencatat, Bu. Kami hanya membantu proses awal. Selebihnya, pasien langsung ditangani pihak rumah sakit," jawab salah satu staf tanpa menatap mata mereka. Namun yang paling aneh, barang-barang pribadi Sinta, ponsel, dompet, dan pakaian tidak dikembalikan. Semuanya masih di ruang penyimpanan medis. Begitu kata mereka. Saat keluarga memaksa bertemu langsung dengan Dr. Arman, staf menjawab kalau dokter sedang keluar kota mengikuti seminar. Sejak hari itu, nama Sinta seakan lenyap begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Bahkan data rekam medisnya pun tiba-tiba menghilang dari sistem komputer klinik di ruang tunggu yang kini sepi. Kursi yang dulu diduduki keluarga Sinta masih tertinggal. Dan di balik ruangan putih yang tampak steril itu, seseorang sedang menulis laporan medis palsu, mengganti nama Sinta dengan donor sukarela nomor 12. Waktu terus berjalan, dan kabar tentang hilangnya Sinta mulai meredup. Namun sebulan setelah kejadian itu, seorang sopir angkot bernama Pak Hendra datang ke klinik yang sama karena luka di kakinya akibat kecelakaan kecil. Ia hanya butuh perawatan ringan. Tapi Dr. Arman berkata dengan nada meyakinkan, "Kaki Anda perlu tindakan kecil agar tidak infeksi. Kita rawat 1 malam saja. Besok bisa pulang." Keesokan harinya, keluarganya datang menjemput, tapi hasilnya sama seperti kasus. Sinta sudah dipindahkan ke rumah sakit besar untuk penanganan lanjutan, ujar perawat, dengan jawaban yang nyaris sama kata per katanya. Dari situlah, desas-desus mulai merebak di lingkungan sekitar. Warga mulai mengingat bahwa sebelum Sinta dan Hendra, pernah juga ada seorang ibu muda bernama Mila yang dirawat di sana karena tumor jinak, dan sampai kini tak pernah kembali. Anehnya, setiap kali keluarga korban menanyakan kabar, selalu ada alasan baru. Masih dalam masa pemulihan, dipindahkan, atau sudah sembuh dan pindah kota. Tidak ada satupun yang bisa membuktikannya, benar atau salah. Namun yang membuat warga semakin curiga adalah perubahan perilaku para staf klinik. Mereka terlihat tegang, jarang berinteraksi, dan selalu menutup semua jendela setiap malam. Bahkan bagian belakang klinik kini dijaga 2 satpam yang tidak dikenal warga sekitar. Lampu-lampu di lantai 2 menyala hingga dini hari, disertai suara alat-alat logam yang entah digunakan untuk apa. Suatu malam, Bu Rina, tetangga yang rumahnya tepat di seberang klinik, melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur. Sebuah mobil box berhenti di pintu belakang, dan 2 orang pria berbaju putih mendorong troli besar tertutup kain biru menuju ke dalam. Mereka bergerak cepat, seolah tak ingin terlihat. Ketika lampu mobil menyala, Bu Rina melihat percikan cairan merah di lantai yang segera disiram oleh salah satu staf keesokan paginya. Rumor pun menyebar. Ada yang bilang, klinik itu terlibat kasus pencurian organ. Ada pula yang menganggap itu hanya fitnah dari pesaing bisnis kesehatan lain. Namun semakin banyak pasien yang hilang, semakin sulit bagi warga untuk menepis kecurigaan. Di tengah kebingungan itu, muncul seorang jurnalis muda bernama Reno, yang tertarik menelusuri kebenaran di balik kisah para pasien yang tak pernah kembali. Dengan kamera kecil dan catatan di tangannya, ia bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam klinik sehat Sentosa.
Reno adalah seorang jurnalis muda dari media lokal yang dikenal gigih dan tak mudah takut. Ia telah mendengar banyak cerita tentang pasien yang hilang di klinik sehat Sentosa, tapi tak satu pun memiliki bukti nyata. Sebagai seorang wartawan investigasi, ia tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus turun langsung ke tempat itu. Maka, dengan keberanian yang disembunyikan di balik senyumnya, Reno memutuskan untuk menyamar sebagai pasien. Ia datang pada suatu sore dengan berpura-pura mengeluh sakit di perut. "Sepertinya ada masalah di dalam, Dok," ucapnya lemah sambil memegang perut. "Dr. Arman memeriksanya dengan tatapan tajam dari balik kacamatanya. Bisa jadi infeksi ringan, tapi untuk lebih pasti, kita lakukan pemeriksaan lebih dalam ya." "Tidak usah khawatir, saya yang tangani sendiri," ujarnya sambil tersenyum lembut. Reno menahan napas. Nada bicara itu terdengar terlalu manis untuk dipercaya. Saat ia menandatangani formulir pasien, matanya sempat melihat tulisan kecil di pojok bawah kertas. Persetujuan tindakan lanjutan tanpa pemberitahuan keluarga. Ia berpura-pura tak memperhatikan dan menyalakan alat perekam suara yang tersembunyi di dalam saku jaketnya. Setelah diperiksa, ia diarahkan menuju ruang observasi untuk persiapan operasi kecil. Namun, yang membuat Reno curiga, ruangan itu tidak seperti ruang medis biasa. Bau obat bercampur logam tercium tajam, dan ia melihat beberapa wadah besar di pojok ruangan dengan label misterius. Salah satunya bertuliskan, "Sampel organik, pendingin wajib." Sore menjelang malam, klinik mulai sepi. Reno pura-pura tertidur di ranjang pasien, menunggu semua perawat meninggalkan ruang utama. Begitu keadaan hening, ia bangkit perlahan dan berjalan ke arah koridor belakang. Lampu remang membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan dua perawat dari balik pintu. "Pasien baru, kamar 3, sudah dibius. Malam ini juga dikirim. Perintah dokter jelas. Sebelum subuh harus berangkat. Pembeli sudah siap." Reno terpaku. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia segera menekan tombol rekam di ponselnya dan mengintip lewat celah pintu. Di dalam, dua perawat sedang memindahkan sebuah peti logam dari ruang operasi. Dari celah penutupnya, terlihat sesuatu berwarna pucat, seperti kulit manusia. Ia menutup mulutnya ropet-ropet agar tak bersuara. Saat itu, Reno tahu, apa yang selama ini jadi gosip, ternyata benar adanya. Klinik itu bukan tempat penyembuhan, melainkan tempat terjadinya kejahatan medis yang tak bisa dinalar. Namun, ia juga sadar, malam itu ia bukan lagi hanya jurnalis, tapi saksi hidup dari rahasia mengerikan yang bisa membuatnya ikut menjadi korban berikutnya. Reno menempelkan tubuhnya di dinding dingin koridor sambil menahan napas. Ia tahu, sedikit saja langkahnya terdengar, nasibnya bisa sama seperti para pasien yang hilang. Dari balik celah pintu, ia melihat dua perawat mendorong peti logam ke arah ruangan di ujung lorong yang bertuliskan khusus tenaga medis. Setelah mereka pergi, Reno menunggu beberapa menit sebelum melangkah pelan menuju pintu itu. Pegangan pintu terasa dingin. Saat ia mendorongnya perlahan, hawa dingin segera menyeruak keluar. Ruangan itu ternyata bukan ruang medis seperti yang ia bayangkan. Di dalamnya, terdapat deretan lemari pendingin besar dengan lampu biru redup. Masing-masing diberi label angka dan tulisan asing. Di rak-rak besi yang tersusun rapi, terdapat wadah transparan berisi cairan dan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, potongan organ tubuh manusia. Reno terpaku. Tangannya bergetar saat memegang kamera kecil di saku jaketnya. Ia mulai mengambil gambar diam-diam. Setiap klik kamera terasa seperti dentuman keras di telinganya. Di salah satu meja logam, ia menemukan dokumen dengan logo klinik, bertuliskan data donor sukarela. Nama-nama di dalamnya membuat napasnya tercekat. Sinta Wulandari, Mila Rahmawati, Hendra Saputra. Semua orang yang dinyatakan hilang ternyata terdaftar di sana. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah pintu. Reno buru-buru bersembunyi di balik lemari pendingin. Dua orang pria
masuk dengan troli berisi kantong plastik hitam. Ini yang baru dari ruang operasi. Segera masukkan ke penyimpanan 3, ucap salah satu dari mereka. Dokter bilang, pengiriman malam ini harus berangkat. Pembelinya dari luar negeri, bayarannya 2 kali lipat. Jawab yang lain sambil tertawa pelan. Reno menatap dari sela-sela lemari. Cahaya lampu menyorot wajah mereka. 2 perawat yang tadi dilihatnya di ruang operasi. Saat mereka keluar, Reno langsung meraih 1 amplop kecil di meja yang tertulis tujuan Pelabuhan Timur. Ia menyimpannya sebagai bukti. Tapi baru beberapa langkah ia berbalik, lampu ruangan tiba-tiba menyala lebih terang. Suara berat terdengar dari arah pintu. Siapa di dalam sana? Reno membeku. Itu suara Dr. Arman. Ia tahu dirinya telah ketahuan. Dengan cepat, Reno berlari keluar lewat pintu darurat. Napasnya memburu. Sementara di belakangnya terdengar suara dokter itu berteriak, memerintahkan stafnya untuk mengejar. Malam itu, Reno berlari menembus gelap, menggenggam erat kamera berisi bukti mengerikan. Ia tak lagi peduli dengan keselamatan dirinya, karena ia sadar satu-satunya cara agar kebenaran terungkap adalah membawa rahasia ruang pendingin itu ke tangan polisi. Reno berlari sejauh mungkin malam itu, menembus kabut dan jalanan sepi, menuju rumah kontrakannya yang sederhana di ujung kota. Napasnya masih tersengal ketika menutup pintu dan segera memindahkan rekaman serta foto-foto dari kamera ke laptop pribadinya. Jemarinya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut bercampur marah. Ia telah melihat sendiri kebenaran yang selama ini hanya dianggap gosip. Klinik itu benar-benar memperjualbelikan organ manusia. Begitu fajar menyingsing, Reno pergi ke kantor media tempat ia bekerja. Ia menemui atasannya, Pak Dimas, seorang redaktur berpengalaman. Pak, saya punya bukti. Ini semua hasil dari klinik sehat Sentosa. Mereka memotong organ pasien dan menjualnya. Ucap Reno dengan nada parau. Pak Dimas menatap layar laptop Reno yang menampilkan foto-foto ruangan pendingin, daftar nama pasien, dan dokumen bertanda tangan Dr. Arman. Wajahnya berubah tegang. Ini bisa jadi kasus besar, Ren. Tapi kamu sadar, orang-orang di balik klinik itu mungkin punya koneksi kuat. Kita tidak bisa sembarangan mempublikasikan tanpa perlindungan hukum. Atas saran itu, Reno pun mendatangi pihak kepolisian. Ia menyerahkan semua data, termasuk amplop bertuliskan Pelabuhan Timur. Awalnya, polisi tampak ragu. Nama Dr. Arman dikenal luas dan dihormati di kalangan pejabat daerah. Namun, setelah Reno menunjukkan rekaman percakapan perawat yang membicarakan pengiriman organ malam itu, suasana ruang penyidikan mendadak berubah serius. Ini sudah cukup untuk penyelidikan awal, ujar Komisaris Wibowo, Kepala Satuan Kriminal yang menangani kasus itu. Ia segera membentuk tim khusus untuk mengintai aktivitas klinik. Dalam waktu beberapa hari, polisi berhasil menempatkan kamera tersembunyi di area belakang klinik dengan bantuan Reno selama seminggu. Mereka mengamati setiap pergerakan. Dan benar saja, setiap malam sekitar pukul 2, mobil box datang, mengambil peti logam dari ruang belakang, lalu berangkat menuju arah pelabuhan. Dari plat nomor kendaraan, polisi menelusuri bahwa mobil itu terdaftar atas nama perusahaan pengangkut barang medis yang fiktif. Hari demi hari, bukti semakin lengkap. Hingga pada malam ke-8, kamera menangkap sesuatu yang tak terbantahkan. Dr. Arman sendiri keluar dari ruang bedah, mengenakan jas operasi, memegang clipboard berisi daftar donor. Ia berdiri di depan peti logam besar sebelum menandatangani berkas pengiriman. Itulah bukti terakhir yang dibutuhkan. Polisi kini yakin, di balik senyum seorang dokter terhormat, bersembunyi dalang dari jaringan perdagangan organ paling keji yang pernah mereka tangani. Malam itu, udara terasa berat. Jam menunjukkan jam 1:45. Ketika beberapa mobil hitam tanpa tanda berhenti di sekitar klinik sehat Sentosa. Di dalam salah satu mobil, Komisaris Wibowo memberi instruksi terakhir kepada timnya. Kita masuk setelah mobil box keluar. Jangan ada yang bertindak sebelum saya beri aba-aba. Target utama, Dr. Arman. Semua anggota
mengangguk tegas. Mereka sudah menunggu malam ini selama berminggu-minggu dari layar monitor kecil. Tampak mobil box yang biasa digunakan untuk pengiriman mulai bergerak dari garasi belakang klinik. Begitu kendaraan itu keluar, tim langsung menutup jalan dengan cepat. Dua petugas mendekati sopir dan memeriksa isi peti logam yang ada di dalam. Saat peti dibuka, bau tajam logam dan cairan kimia langsung menyeruak. Di dalamnya bukan obat, melainkan wadah pendingin berisi label organik medis dengan tanda tangan Dr. Arman. Sementara itu, tim utama menyerbu masuk ke dalam klinik. Lampu-lampu koridor berkedip ketika pintu didobrak. Perawat dan staf panik. Beberapa berusaha kabur, tapi segera diamankan. Di ruang operasi, mereka menemukan Dr. Arman tengah mengenakan jas bedah, masih memegang pisau bedah yang baru saja ia letakkan di atas meja. Tatapannya dingin ketika melihat polisi masuk. Dr. Arman, Anda kami tangkap atas dugaan kuat tindak kejahatan medis dan perdagangan organ manusia, ucap Wibowo lantang. Dokter itu hanya menatap tanpa ekspresi. Kalian tidak mengerti. Saya menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang kalian tuduh, katanya tenang, seolah membenarkan tindakannya. Namun, polisi menemukan dokumen-dokumen dengan bukti pembayaran dalam jumlah besar dari luar negeri. Daftar organ hingga foto pasien yang hilang. Semua tersimpan rapi di ruang kerjanya. Reno yang ikut dalam penggerebekan malam itu berdiri di ambang pintu, menatap sosok dokter yang selama ini ia selidiki. Ada rasa lega sekaligus ngeri dalam dirinya. Berapa banyak nyawa yang kau jadikan komoditas, Dok? Gumamnya pelan. Saat tangan Dr. Arman diborgol, ekspresinya tetap datar. Kau pikir aku sendirian? Katanya lirih, sebelum polisi membawanya pergi. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Beberapa jam kemudian, berita penangkapan itu tersebar luas. Warga Sukamukti gempar. Klinik yang dulu mereka banggakan, kini berubah menjadi simbol ketamakan manusia. Dan untuk pertama kalinya, warga tahu, kebaikan yang terlihat sempurna kadang hanyalah topeng yang menutupi kejahatan paling gelap di dunia. Beberapa minggu setelah penangkapan Dr. Arman, suasana di klinik sehat Sentosa berubah total. Bangunan megah yang dulu selalu ramai pasien kini berdiri sunyi, dengan garis polisi melintang di setiap pintunya. Cat putih di dinding mulai kusam. Papan nama klinik yang dulu berkilau kini dibiarkan redup. Huruf-hurufnya perlahan mengelupas di terpa angin malam. Warga Sukamukti, yang dulu percaya dan bergantung pada tempat itu, kini tak ada satupun yang berani melintas di depannya. Saat hari mulai gelap, ruang tunggu yang dulu penuh tawa pasien, kini menjadi saksi bisu. Kursi plastik berdebu, meja resepsionis berantakan, dan aroma obat yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi bau lembab yang menyesakkan. Tak ada lagi suara langkah perawat, tak ada lagi sapaan ramah dari Dr. Arman. Hanya keheningan yang menggantung, seolah bangunan itu menyesali sejarah kelam yang pernah terjadi di dalamnya. Kasus klinik itu menjadi berita nasional. Polisi berhasil mengungkap jaringan besar di balik operasi Dr. Arman. Beberapa pengusaha medis luar negeri dan perantara di pelabuhan ikut diamankan. Hasil penyelidikan menunjukkan, selama 2 tahun terakhir, puluhan pasien telah menjadi korban. Organ mereka dijual ke luar negeri dengan nilai miliaran rupiah. Semua dilakukan dengan sistem yang rapi dan terencana. Sementara itu, Reno, jurnalis muda yang pertama kali mengungkap kasus ini, menjadi saksi penting di persidangan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Dr. Arman duduk di kursi terdakwa, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, tanpa sedikit pun rasa penyesalan di wajahnya. Saat hakim menjatuhkan vonis, Reno hanya menatap hening. Ia tahu, meski keadilan sudah ditegakkan, luka bagi para keluarga korban tak akan pernah benar-benar sembuh. Beberapa keluarga mulai datang ke klinik yang kini kosong, sekadar menaburkan bunga atau berdoa di depan pagar. Di antara mereka, ada Ibu Sinta yang berdiri lama sambil menggenggam foto putrinya. Air matanya jatuh tanpa suara. Andai dulu kami tahu, bisiknya pelan. Sejak saat itu, bangunan klinik dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang mau membelinya. Tak ada yang berani menempatinya. Dan setiap kali malam turun,
Lampu di lantai 2 kadang terlihat menyala sendiri, seolah mengingatkan semua orang akan dosa masa lalu yang tak bisa dihapus. Kota Sukamukti akhirnya tenang, tapi bayangan tentang klinik itu tetap hidup di ingatan warganya sebagai peringatan bahwa kejahatan terbesar kadang lahir dari tempat yang paling terlihat suci.